Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membuka Al-Quran, maka ada satu surat yang tidak diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pada awal surat sebelum masuk membaca surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang di suratul Fatihah termasuk bagian dari surat. Yang lain adalah pendahulu. Tetapi ada satu surat yang tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya, yaitu surat At-Taubah, surat ke-9. Nah, ada apa di surat At-Taubah yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Kalau secara tafsir memang dinyatakan karena itu pada ayat yang pertama yang dikatakan ayatul baro'ah. Nah, di situ karena itu kutukan Allah terhadap orang-orang yang kafir, musyrik dan sebagainya, maka dipandang tidak pantas kalau kutukan dan sebagainya ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Tetapi selain penafsiran seperti itu, ada juga hal yang menarik, bahwa dalam surat An-Naml, surat An-Naml itu surat nomor 27. Di sana diceritakan tentang Nabi Sulaiman yang berkirim surat kepada Ratu Saba. Nah, kalimatnya kalau kita lihat ayat yang ke-30 dari surat An-Naml itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi ini cerita tentang Ratu Saba. Wahai para penguasa, wahai para pembesar, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang berbeda. Telah diberikan kepada aku surat tulisan dari Sulaiman, maksudnya kepada Ratu Saba. Dan sesungguhnya ini, tulisan ini adalah dari Sulaiman. Dan dalam tulisan ini, wa innahu, maka sesungguhnya di dalam surat itu, surat tulisan Nabi Sulaiman itu, Bismillahirrahmanirrahim, didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditaruh di tengah-tengah surat An-Naml. Nah, kita kembali ke fenomena basmalah yang hilang di surat At-Taubah atau surat ke-9. Kita sebut yang hilang. Nah, ternyata surat tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang hilang tidak ada di dalam surat At-Taubah ini. Itu terbang seperti terbangnya surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung hudhud kepada Ratu Saba. Nah, terbangnya Bismillah ini unik juga. Artinya di surat yang ke-27 ada dua Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu basmalah pada awal surat, yang kedua adalah yang ada di surat An-Naml ayat yang ke-30. Nah, terbang ke sana. Dari surat At-Taubah sebenarnya tidak hilang, tetapi hanya diterbangkan, dipindahkan. Pindahnya kemana? Kita hitung surat At-Taubah itu surat yang ke-9 sampai ke yang ke-27. Maka kalau kita hitung, kita sebutkan angka, mulai angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ini jatuh pada hitungan yang ke-19. Artinya Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf, 19 tanda itu dipindahkan dari surat At-Taubah, karena surat At-Taubah tidak pantas didahului dengan kalimat Bismillah karena berisi kutukan, maka basmalahnya diterbangkan, dipindahkan ke angka 19 berikutnya, yaitu ke nomor 27. Maka jadilah Bismillahirrahmanirrahim dari surat At-Taubah itu ditaruh di surat An-Naml, lembah semut atau surat semut, ayat yang ke-30. Jadilah Bismillahirrahmanirrahim itu tetap saja di dalam Al-Quran, walaupun surat Taubah tidak ada bismillahnya, maka jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tetap saja 114, sejumlah dengan
surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jenengan bisa saja nganggap oda aremato atau bagaimana, tapi saya cuma berharap semoga kajian ini menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah dan juga dengan firman-firmannya. Dan memang apa yang saya uraikan tentang fenomena dari Al-Quran, tentang bilangan-bilangan itu, saya ambilkan dari buku yang saya tulis yang pernah terbit sebelumnya, yaitu buku Mukjizat Matematika Al-Quran. Nah, ini buku ini saya tulis sudah agak lama, yaitu terbit pada tahun 2012. Tetapi baru ada kesempatan kali ini untuk membahas dari isi buku tersebut. Insya Allah akan kita ikuti dengan pembahasan-pembahasan berikutnya yang semoga saja bisa menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah, pada Rasulullah Muhammad SAW, dan terutama mempertebal keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim, bahwa di dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada hal-hal keraguan di dalamnya, yang merupakan semuanya hak, semuanya adalah benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.